Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1-7 yang berkata demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kota Dubai di Uni Emirat Arab saat ini telah dikenal menjadi destinasi wisata modern yang diminati oleh seluruh dunia. Mereka berhasil untuk mengubah keadaan mereka dari padang gurun yang tandus menjadi sebuah kota yang indah di tengah ketersediaan minyak bumi yang mulai menipis. Mereka mampu menggunakan krisis menjadi berkat. Kita juga bisa banyak belajar dari banyak tokoh-tokoh sukses yang mana mereka terdorong menjadi sukses adalah karena kepahitan hidup mereka. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada kata putus asa, hilang harapan, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang berat. Jika kita mau, pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi itu dapat kita pakai menjadi kebaikan dalam hidup kita. Seperti peribahasa yang mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Apabila yang baik tidak ada, maka yang kurang baik pun dapat digunakan. Sehingga tidak ada kata menyerah, hilang harapan, meratapi nasib, putus asa. Akan selalu ada jalan jika kita mau. Jangan kita biarkan setiap keadaan berlalu begitu saja. Jangan biarkan pergumulan dan persoalan yang kita hadapi berlalu begitu saja. Mungkin justru itu adalah cara dan jalan Tuhan
untuk mengangkat kita pada kehidupan yang lebih baik. Jika kita mampu untuk memahami kesulitan yang kita hadapi dari iman, maka dalam kesulitan itu kita dapat melihat ada kebaikan yang akan Tuhan berikan. Namun, jika kita hanya menganggapnya dengan keputusasaan, justru kita bisa menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik kepada kita. Sama halnya dengan bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Yeremia mengirim surat kepada mereka untuk memahami situasi yang sedang mereka hadapi dengan kacamata iman. Mereka dapat memanfaatkan situasi sulit yang mereka hadapi menjadi kebaikan bagi kehidupan mereka. Yeremia hendak mengingatkan bahwa jangan sampai ada anggapan yang menganggap bahwa mereka yang dibuang ke Babel merasa yang paling berdosa dari mereka yang tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi Yeremia justru mengingatkan bahwa mereka yang terbuang ke Babel itu adalah orang-orang yang penting dalam suatu negeri. Mereka dibawa ke pembuangan supaya negeri mereka tidak bisa lagi terbangun karena semua orang-orang penting, tukang, pandai besi, dan pegawai istana sudah terbuang ke Babel. Yeremia menyadarkan mereka bahwa walaupun Tuhan menghajar mereka karena dosa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka harus menghadapi situasi sulit, namun Tuhan tidak hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kebaikan mereka. Maka umat Tuhan jangan putus asa dalam kesulitannya, tetapi supaya mereka kreatif menggunakan kesulitan yang mereka hadapi. Dalam kesulitan mereka sebagai orang buangan di negeri orang, Tuhan menyadarkan mereka bahwa ada potensi-potensi yang mereka miliki untuk tetap dapat membangun kehidupan yang baik. Situasi yang sulit yang sedang mereka hadapi itu adalah kesempatan yang baik untuk mulai membenahi kehidupan rohani mereka dan juga membangun kehidupan yang lebih baik walaupun mereka di pembuangan. Tuhan memerintahkan mereka supaya membangun kehidupan tanpa kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Sekalipun mereka di Babel, Tuhan akan tetap memelihara kehidupan umat-Nya. Dan Tuhan memerintahkan agar mereka turut serta mengusahakan kesejahteraan tempat di mana mereka dibuang dan juga mendoakannya, sebab kesejahteraan tempat di mana mereka tinggal adalah juga menjadi kesejahteraan hidup mereka. Di sini kita dapat melihat bahwa jangan pernah ada keputusasaan atau kata menyerah dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai apapun untuk kebaikan kita. Tuhan sudah merancang segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Jika kita menyadarinya dan jika kita mau tunduk pada rancangan Tuhan, maka kita akan melihat rancangan Tuhan yang indah, kebaikan Tuhan yang luar biasa dari krisis yang sedang kita hadapi. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, firman Tuhan mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui perenungan dari Yeremia pasal 29 ayat 1-7 ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, bahkan dalam masa pembuangan sekalipun. Surat yang dikirim Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel bukan sekedar pesan penghiburan, tetapi merupakan panggilan untuk membangun kehidupan, beradaptasi, dan tetap berpegang pada identitas mereka sebagai umat Allah. Dalam kondisi yang tidak ideal, Tuhan justru memerintahkan mereka untuk membangun rumah, menikah, memperanakan keturunan, dan bahkan mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu buruk bagi Tuhan untuk dijadikan tempat tumbuh dan berbuah. Seperti halnya bangsa Israel, kita pun seringkali merasa terbuang dalam hidup ini.
mungkin karena kegagalan, karena dosa, karena masalah ekonomi, atau karena tekanan hidup yang berat. Namun renungan hari ini mengajarkan bahwa kesulitan bukan akhir dari segalanya. Justru dalam kesulitan itulah kita dipanggil untuk menemukan potensi yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, tetapi sedang membentuk kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika kita memandang situasi kita dengan iman, maka pergumulan yang kita hadapi bukan menjadi alasan untuk menyerah, tetapi menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan tidak pernah merancang kehancuran, tetapi rancangan damai sejahtera, seperti yang dinyatakan dalam kitab Yeremia, pasal 29 ayat 11. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai alat Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, berpengharapan, dan mampu menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Bangunlah kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita, bahkan di tanah asing sekalipun. Jangan menyerah, jangan hanya meratapi nasib, tetapi percayalah bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi hidup kita. Rancanglah masa depan dengan penuh iman, karena rancangan Tuhan selalu lebih tinggi dari rancangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, mengajari kami untuk tetap setia dan percaya bahwa di balik segala kesulitan, Engkau sedang mengerjakan hal yang baik bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk membangun kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan terus tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.